Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 376. Masing-masing berencana buruk, Luo Xiu memiliki sebuah ide gila dalam benaknya. Setelah mendapatkan ide tersebut, dia segera berangkat menuju wilayah timur. Dia memiliki setetes air danau 9 rembulan gelap yang diberikan oleh ular besar hitam jurang hantu. Ular besar hitam itu adalah roh air dunia yang sangat kuat dan menakutkan. Meskipun Luo Xiu tidak tahu persis seberapa kuat ular besar hitam itu, hanya dengan setetes air danau 9 rembulan gelap yang diberikan padanya, Luo Xiu yakin itu bisa dengan mudah membunuh seorang patriark bela diri dan bahkan mengancam seorang kaisar bela diri. 10 hari kemudian, dia kembali tiba di wilayah timur dan mendekati daerah sekitar jurang hantu. Kali ini, dia tidak menyembunyikan jejaknya. Ketika seseorang menemukannya, berita itu dengan cepat menyebar. Di kota terdekat dengan jurang hantu, dalam waktu kurang dari 2 hari, banyak kultivator dari berbagai kekuatan besar berkumpul. Semua orang tahu bahwa Luo Xiu memiliki kekuatan untuk membunuh patriark bela diri meskipun berbeda tingkat. Jadi kali ini, yang datang adalah para kultivator tua dari berbagai kekuatan, sedangkan banyak generasi muda datang untuk menonton. Luo Xiu bisa mendapatkan informasi tertentu melalui kesadaran formasi. Dia curiga bahwa kali ini berbagai kekuatan besar bertekad untuk menangkapnya. Mungkin ada kultivator kaisar bela diri yang tersembunyi dan siap bertindak kapan saja. Slip giok emas yang misterius itu tampaknya sangat penting bagi berbagai kekuatan besar. Tidak hanya tempat suci manusia, tetapi juga 2 klan monster dan iblis yang kuat hadir di sekitar jurang hantu. Di samping jurang hantu terdapat puncak gunung yang tandus. Luo Xiu duduk bersila, memandang ke cakrawala di kejauhan. Boom! Aura mengerikan yang kuat mendekat. Banyak kultivator terbang di udara, bergerak menuju tempat itu. Di antara mereka, para pemimpin adalah para kultivator tua dengan rambut putih yang telah berlatih selama ribuan tahun, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di belakang sekelompok kultivator tua ini, terdapat orang-orang yang datang untuk melihat keramaian, termasuk para jenius muda dari berbagai tempat suci dan kultivator independen yang datang untuk menonton. Klan monster dan iblis juga datang. Luo Xiu melihat kedua arah lainnya, satu dipenuhi dengan energi monster, satu lagi dipenuhi dengan energi iblis. Serahkan slip giok yang kau dapatkan, dan klan iblis kami akan menjamin keselamatanmu. Sebuah suara penuh wibawa terdengar dari energi iblis yang bergulung. Luo Xiu, kau telah membunuh beberapa kultivator patriark bela diri klan kami. Hari ini kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Beberapa kultivator tua dari klan Phoenix berkumpul, berteriak dengan suara keras. Luo Xiu, slip giok itu tidak boleh jatuh ke tangan klan iblis, serahkan kepada kami. Tempat suci lainnya juga mulai berbicara. Di puncak gunung yang tandus, Luo Xiu perlahan berdiri. Tidak peduli apakah kalian ingin slip giok atau ingin nyawaku, jika berani, datanglah dan ambil sendiri. Mengatakan itu, Luo Xiu tidak menunggu ketiga kelompok orang itu mendekat. Sayap roh langsung terbuka di belakangnya. Dia terbang masuk ke dalam jurang hantu. Kau tidak bisa melarikan diri. Ketiga kelompok orang itu tanpa ragu mengejar, masuk ke jurang hantu. Terutama para kultivator tua yang terbang di depan, mereka bergerak secepat kilat. Di bawah tekanan begitu banyak kultivator, roh-roh jahat di dalam jurang hantu mundur seperti air pasang, tidak bisa menahan langkah mereka. Berhenti, seorang kultivator tua dari klan iblis tiba-tiba mempercepat. Ternyata dia adalah kultivator yang berlatih hukum angin dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Kecepatannya tidak kalah dengan sayap roh Luo Xiu. Dia melambaikan tangannya, angin kencang muncul, mengusir kabut di jurang hantu. Angin kencang membentuk tornado, berusaha mengikat Luo Xiu di tempatnya. Boom! Kekuatan hukum kematian dalam bentuk api hitam meledak dari tubuh Luo Xiu, membebaskannya dari belenggu hukum angin, dan dia terus terbang menjauh. Namun, kecepatannya sedikit terpengaruh, memungkinkan para pengejarnya semakin dekat. Sesaat kemudian, Luo Xiu sudah melihat danau hitam di dalam jurang hantu. Matanya bersinar dengan kejam. Swoosh! Sayap roh bergetar hebat, kecepatannya meningkat lagi, muncul di atas danau hitam. Pada saat yang sama, ketiga kelompok orang juga mengejarnya, bayangan manusia yang padat mengelilingi danau hitam itu. Anak muda, kau sudah tidak punya jalan untuk melarikan diri. Aku masih mengatakan hal yang sama. Serahkan slip giok itu dan klan iblis kami akan menjamin keselamatanmu, bahkan memberimu darah iblis dan menjadikanmu anggota klan kami. Seorang kultivator tua dari klan iblis berkata dengan suara berat. Luo Xiu, kau harus tahu identitasmu. Kau adalah manusia, slip giok itu seharusnya diserahkan kepada tempat suci manusia.
Tempat suci manusia dan klan iblis saling bertentangan, suasana tegang. Luo Xiu mendengar kata-kata ini dan tertawa dingin. Slip giok ini aku yang dapatkan. Kenapa harus aku berikan kepada kalian? Kalian mencari-cari aku ke seluruh dunia hanya untuk mendapatkan harta yang aku miliki? Masih berani berbicara tentang kebaikan manusia, kalian benar-benar tidak tahu malu. Luo Xiu berdiri di atas danau hitam, berbicara dengan suara dingin. Kata-kata ini mengejutkan banyak orang, banyak yang memarahi Luo Xiu karena berani menghina tempat suci. Luo Xiu, kau sangat berani. Cepatlah berlutut dan akui kesalahanmu, mungkin kami akan meninggalkan tubuhmu utuh. Seorang kultivator tua dari Istana Bintang Surgawi berteriak, haha, benar sekali, manusia memang suka bertarung sendiri, jadi lebih baik kau bergabung dengan klan iblis kami. Orang-orang dari klan iblis bersorak, membuat wajah orang-orang dari tempat suci manusia merah padam dengan marah. Tempat suci ini tidak tahu malu, klan iblis kalian juga tidak lebih baik. Luo Xiu mengejek. Karena bencana besar kuno disebabkan oleh klan iblis, menyebabkan banyak makhluk menderita. Anak muda, jangan berpikir karena punya sedikit kekuatan, kau bisa bertindak arogan. Jangan sombong, meskipun kau memiliki potensi, kau masih muda dan jangan menghancurkan dirimu sendiri, kata seorang kultivator tua dari Sekte Langit Bumi. Luo Xiu, kau adalah jenius yang dibimbing oleh Patriark Api. Asalkan kau bersedia menyerahkan slip giok itu, keluarga Wu akan melindungimu tanpa masalah, kata seorang kultivator tua dari keluarga Wu dengan senyum ramah di wajahnya. Luo Xiu bisa merasakan bahwa kultivator tua ini benar-benar tidak memiliki niat jahat. Di antara semua tempat suci manusia, sepertinya hanya keluarga Wu yang bersikap ramah padanya. Namun, Luo Xiu menangkap maksud tersembunyi dalam kata-kata kultivator tua keluarga Wu tersebut, jadi dia berkata, jika aku tidak menyerahkan slip giok itu, keluarga Wu tidak akan melindungiku, benar. Kultivator tua keluarga Wu terkejut, tampaknya tidak menyangka Luo Xiu akan menanyakan hal itu. Dengan suara dalam dia berkata, slip giok itu sangat penting, melibatkan urusan besar. Jika jatuh ke tangan klan iblis, itu akan membawa bencana besar bagi umat manusia. Kultivator tua keluarga Wu dengan sabar menjelaskan, tampaknya dia mengetahui beberapa rahasia tentang slip giok tersebut. Dia berbicara dengan kata-kata samar, memintamu menyerahkan slip giok bukan karena keluarga Wu memiliki niat tersembunyi, tetapi demi kepentingan seluruh umat manusia, kata kultivator tua keluarga Wu dengan perasaan mendalam. Bicara lebih manis daripada menyanyi. Aku tidak percaya keluarga Wu tidak memiliki niat tersembunyi, ejek seorang kultivator tua dari Istana Bintang Surgawi dengan dingin. Cukup, suara marah terdengar, tetapi bukan dari Luo Xiu, melainkan dari pihak klan iblis. Beberapa hal bukan untuk kalian dari alam samudera bintang untuk dicampuri. Berhati-hatilah agar tidak membawa bencana besar bagi diri kalian sendiri, kata kultivator tua dari klan iblis dengan nada sangat dingin. Barang-barang dari alam samudera bintang adalah milik kami. Mengapa klan iblis ingin mencampuri? Seorang kultivator tua dari klan monster tertawa mengejek. Pada saat ini, menghadapi klan iblis, umat manusia dan klan monster berdiri di satu garis yang sama. Sebelum perang besar bencana kuno, manusia dan klan monster di alam samudera bintang sering berperang. Hingga kemudian klan iblis datang, menyapu kuat manusia dan klan monster, yang membuat kedua pihak merasa sangat terancam dan akhirnya bersekutu melawan klan iblis. Setelah bencana besar kuno, 3 klan menandatangani perjanjian gencatan senjata. Aliansi antara manusia dan klan monster pun berakhir. Namun, ketika terjadi konflik, manusia dan klan monster tetap akan berdiri bersama untuk melawan klan iblis. Bukan karena permusuhan antara manusia dan klan monster telah teratasi, tetapi karena mereka tahu bahwa tidak ada satu klan pun yang dapat melawan klan iblis sendirian. Bersatu atau mati, itu pilihan mereka. Kalian keras kepala. Alam samudera bintang akan membayar harga mahal untuk ini, kata kultivator tua dari klan iblis dengan tidak peduli. Dia terus menyebut alam samudera bintang, jelas bahwa klan iblis berasal dari dunia lain di luar domain ini. Awalnya, ketiga kelompok datang untuk mengejar Luo Xiu, tetapi sekarang mereka malah saling berhadapan. Dari percakapan antara ketiga kelompok tersebut, Luo Xiu mendapatkan petunjuk tentang rahasia yang tersembunyi. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan iblis datang ke alam samudera bintang untuk mencari sesuatu. Tampaknya waktu itu bertepatan dengan kematian Dewa Perang Surgawi. Mengingat bahwa Dewa Perang Surgawi mendapatkan harta karun di dunia tingkat tinggi, klan iblis datang ke alam samudera bintang untuk mencari harta itu. Bahkan para kultivator dari dunia tingkat tinggi mengincar harta karun ini. Jelas, harta ini sangat luar biasa. Namun, alam samudera bintang hanya dunia tingkat rendah. Kematian Dewa Perang Surgawi di sini adalah bencana, pikir Luo Xiu dengan perasaan berat. Para kultivator manusia dan klan monster hanya tahu bahwa klan iblis datang ke alam samudera bintang untuk mencari harta karun, tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya harta karun itu, dan tidak menyadari betapa besar bahaya yang bisa dibawa ke alam samudera bintang.
Kultivator kuat seperti dewa perang surgawi pun jatuh karena harta itu. Dunia kecil tingkat rendah seperti alam samudera bintang tidak ada artinya bagi para eksistensi tinggi tersebut. Luo Xiu merasa seolah-olah ada bayangan besar yang menyelimuti seluruh alam samudera bintang, siap untuk menghancurkan dunia ini kapan saja. Memikirkan bahwa bencana besar akan datang ke alam samudera bintang dalam waktu dekat, Luo Xiu merasa merinding. Tiba-tiba, Luo Xiu kembali sadar karena dia merasakan beberapa niat membunuh tertuju padanya. Niat membunuh ini tidak hanya berasal dari klan iblis, tetapi juga dari manusia dan klan monster. Jelas, semua orang menginginkan slip giok yang ada di tangannya. Manusia dan klan monster tahu bahwa jika klan iblis sangat berusaha untuk mendapatkan harta karun ini, pasti harta ini sangat luar biasa. Jika mereka bisa mendapatkannya, mungkin mereka akan mendapatkan kesempatan besar. Adapun Luo Xiu, dalam menghadapi keuntungan besar, individu menjadi tidak berarti. Hanya Luo Xiu yang tahu bahwa apa yang dianggap harta karun besar oleh tempat suci manusia, sebenarnya adalah bencana. Jika kalian semua ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Luo Xiu menyipit, dia mengeluarkan api surgawi dan melemparkannya ke danau hitam di bawah. His his his, saat tapi emas bertemu air danau hitam, asap putih mengepul. Para kultivator di sekitar danau hitam bingung dengan tindakan Luo Xiu, tidak mengerti apa yang dia lakukan. Banyak yang mengenal danau hitam danau 9 rembulan gelap ini, tetapi tidak ada yang tahu rahasia sebenarnya dari danau ini. Siapa lagi yang mengganggu tidurku? Suara marah terdengar dari dasar danau. Suaranya seperti guntur, membuat banyak orang di sekitar danau hitam menutup telinga mereka. Darah mengalir dari 7 lubang di kepala mereka. Luo Xiu juga merasakan darahnya bergejolak. Jelas bahwa ular besar hitam itu sangat marah karena terbangun dari tidurnya. Aura yang menakutkan menyebar dari danau hitam, menutup ruang di sekitar, membuat para kultivator dari tempat suci manusia, klan monster, dan klan iblis semua tampak serius, seperti menghadapi musuh besar.